Assalamualaikum, halo, di sini saya Moza kelas 4B ingin menceritakan kembali tentang cerita rakyat dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Timun Mas bercerita tentang seorang wanita tua yang bernama Mbok Sarni yang hidup sendirian di tengah hutan. Ia sangat kesepian dan ingin memiliki anak. Suatu hari saat berdoa meminta anak, ada raksasa yang mendengarnya. Raksasa itu berkata akan mengabulkan permintaan Mbok Sarni dengan sebuah syarat. Aku akan memberikanmu anak, tetapi dengan satu syarat. Jika dia sudah berusia 6 tahun, aku akan menjemputnya dan menyantapnya. Jadi uruslah dia dengan baik-baik, kata raksasa itu. Mbok Sarni pun akhirnya setuju. Raksasa lalu memberikan segenggam biji timun untuk ditanam Mbok Sarni. Beberapa bulan kemudian timun-timun itu tumbuh subur. Mbok Sarni melihat seorang bayi perempuan cantik di dalam salah satu timun yang berwarna emas. Bayi itu lalu digendongnya dan diberi nama Timun Mas. Saat Timun Mas sudah berusia 6 tahun, raksasa kembali dan menagih janjinya pada Mbok Sarni. Raksasa berteriak meminta Timun Mas diserahkan padanya. Hai Mbok Sarni, di mana anak itu? Kembalilah 2 tahun lagi. Saat ini dia masih kecil dan kurus. Mbok Sarni menjawab. Akhirnya raksasa setuju untuk kembali 2 tahun lagi karena ia tak ingin menyantap anak kurus. Mbok Sarni dan Timun Mas terus berdoa untuk mencari jalan keluar. Suatu hari keduanya bertemu dengan seorang pertapa yang melintas. Mbok Sarni pun menceritakan kisahnya pada pertapa itu. Jika raksasa itu kembali, larilah. Terimalah 4 bungkusan ini dan lempar satu persatu saat kau lari, kata pertapa itu pada Timun Mas. 2 tahun kemudian raksasa itu kembali dan Timun Mas segera melarikan diri. Raksasa marah dan langsung mengejar Timun Mas. Timun Mas akhirnya membuka isi kantong pertama dari pertapa itu dan melemparnya. Isi kantong pertama adalah biji timun. Biji-biji timun itu lalu berubah menjadi ladang timun, membuat raksasa sulit berjalan karena terjerat batang-batang pohon timun. Timun Mas akhirnya membuka isi kantong kedua yang berisi jarum. Jarum tersebut lalu dilemparnya. Wush! Jarum-jarum tersebut lalu berubah menjadi pohon bambu yang lebat. Meski terluka karena pohon bambu, raksasa tidak menyerah dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas akhirnya membuka isi kantong ketiga yang berisi garam. Garam tersebut lalu dilemparnya. Garam-garam tersebut lalu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa tidak menyerah dan terus mengejar Timun Mas. Akhirnya raksasa berhasil menyeberangi lautan itu. Timun Mas membuka isi kantong terakhir yang berisi terasi. Terasi tersebut lalu berubah menjadi lautan lumpur panas yang membuat raksasa terperosok ke dalamnya. Aduh, panas, panas! Teriak raksasa. Raksasa pun tidak mampu untuk mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas akhirnya berlari dan kembali pulang. Sejak saat itu, raksasa tidak pernah kembali dan mengganggu kehidupan Mbok Sarni dan Timun Mas lagi. Dari cerita ini, kita dapat belajar untuk berani dan tidak takut menghadapi kejahatan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum.